katakan Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona kehidupan kami. Yes, Lord. Kasih-Mu
Kami umat-Mu Tuhan, kami berkumpul tempat ini, kami mau bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all things, for all my life I am yours forever yours. So here I vow to lift you high, Jesus, be glorified and all things, for all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Jesus, be glorified and all things, for all my life. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Forever. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified and all things, for all my life I am yours, forever yours. God, here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Katakan God here and now. God here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Sekali lagi katakan God here and now be lifted high, right here and now be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Glorified and all things, for all my life I am yours forever. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. So here I bow to lift
senyum dulu dong, kanan kiri depan belakangnya. Meskipun pakai masker, percayalah kasih Tuhan terpancar juga dari muka kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Semuanya kita katakan sama-sama. One, two, three, four. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua di hadapannya. Yang percaya langit dan bumi memuji Tuhan, kita katakan dengan lantang. Langit Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua di hadapannya. kita mau sembah dan puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan Haleluya, kita katakan sama-sama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Dia setiap kami Tuhan, jamah setiap kami dan urapi setiap kami. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Kita katakan dengan keras. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah di hadapannya. Kita puji lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus sembah Tuhanku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita katakan sama-sama haleluya. Tangannya dilambaikan, biar Tuhan lihat. Ini kami Tuhan, ini kami memujimu siang hari ini. Haleluya, amin. Kita katakan lagi yuk, haleluya. Haleluya, ramai firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu semua. Kita buat surga bergetar. Kita buat para iblis lari terbirit-birit. Kita katakan lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang sebelah sana dengan suaranya begini. Lagi. Haleluya, Haleluya. haleluya, Tepuk tangan di atas kepala yang keras. haleluya, amin. Haleluya, Lagi yuk, ya lagi. Tepuk tangan lagi yang keras. Yang keras. One, two, three. Haleluya, amin. Yeah. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semuanya lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
katakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Yang masih semangat memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh teriakan. Amin, 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 amin. Kalau sangka kalah terdengar, kita mau maju di paling depan. Amin. 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 Boleh sama-sama dengan saya. Sangka kalah berbunyi. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Amin. Minyak baru telah dicurahkan, gejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Sangkakala berbunyi, amin. Tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara siapa? Terdengar suara Kristus. Amin. Bangkitlah hai anak muda. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, dengan iman gerejanya, gerejanya dipulihkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, membangkitkan, sama-sama membangkitkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Saat ini kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, telinga kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sudah memuji bersorak bagi namamu. Kami percaya Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kami Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan mendengarkan dari setiap firman-Mu. Kau memberkati hamba-Mu yang Kau telah persiapkan. Kau memakai dengan luar biasa, Engkau mengurapi dengan otoritas Allah. Kami siap Tuhan, kami buka telinga hati kami untuk kita beri firman-Mu. Bapa, kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau datang lebih lagi Tuhan. Haleluya Yesus. Oh.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami mau datang lebih lagi, Jesus. Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Kami percaya, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Kita mau katakan dengan iman, sebab kita tak usah takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, oh, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, oh, perbuatanmu di hidupku. Saja buat Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri. Mari kita katakan lagi dengan sungguh Bapa kami datang, Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau sungguh ada bagi hidup kami, ada bagiku. Mari tak usah ku takut, oh, tak usah ku takut, sebab Kau tak usah kami bimbang, tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
aku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku jauh, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi Inilah pujian penyembahan. ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu Amin Tuhan. sebagai persembahan yang harum, Amin. yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin Yang benar. Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi pada hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Bukan hikmat daripada manusia akan kami dengar pada pagi hari, tapi hikmat daripada Tuhan sendiri. Berkaryalah Roh Kudus dengan leluasa, jangkau setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nasihatilah Tuhan dengan firman-Mu. Tegurlah Tuhan jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu, supaya kami boleh kembali kepada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana, tapi kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami hanya untuk tempat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut benih firman Tuhan saat ini. Mari semua siap menyambut benih firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom saudara sekalian. Ya, terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberi kepercayaan bagi saya untuk melayani tempat ini. Ya, mungkin ada di antara saudara yang belum kenal saya.
kalau Bapak dan Ibu Gembala sudah kenal karena kita sudah sering ketemu di GBI. Saya Rudi Purnama, ya, melayani di GBI Ketapang Utara. Tadi baru selesai, saya buru-buru lari kemari. Bukan lari, saudara, kalau lari nggak nyampe-nyampe. Ya, saya bersyukur, ya saya melayani di tempat GBI Ketapang Utara, sama-sama GBI-nya. Ya. Saya sudah punya satu istri satu aja yang nggak boleh banyak-banyak, saudara ya. Anak tiganya laki-laki, ya. Menantu 2, perempuan dua-duanya, cucu juga 2, ya. Tinggal 1 yang masih belum menikah, ya. Saya bersyukur. Nah, demikian perkenalan saya. Saya tinggal di daerah Tanjung Duren. Jadi kalau saudara kapan-kapan iseng-iseng mampir ke daerah Tanjung Duren, kontak-kontak saya, nanti saya traktir. Nah, saudara, tema bulan ini adalah tentang kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Kuasa perkataan di bulan November ini, ya. Saudara, kalau kita nanam benih mangga, yang tumbuh buah apa, saudara? Buah mangga. Kalau kita tanam benih duren, yang tumbuh buah duren. Enggak pernah kita tanam benih mangga yang tumbuh duren, ya. Kalau gitu saya tanam kacang aja, nanti tumbuh duren semua. Untung, ya. Ya, berarti kalau misalnya kita tanam yang sama, yang keluar juga sama. Tapi kalau kita nanamnya satu, ya, yang tumbuh berapa? Banyak, saudara, banyak. Ya, nanam satu lebih dari satu yang tumbuh, ya. Amsal 18 ayat yang 21 di situ dikatakan, Amsal 18 ayat 21, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Lidah selain untuk mengecap dipakai juga untuk berbicara. Kalau orang yang lidahnya nggak ada, nggak bisa ngomong dia, saudara. Ya, nggak bisa bicara. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Siapa suka menggemakannya? Menggemakan. Saudara, kalau misalnya saudara pernah ke pegunungan atau daerah mana, ya, yang daerahnya kayaknya luas gitu, ya. Saudara berteriak, halo. Nanti yang muncul berapa kali, saudara? Berkali-kali, ya. Tadi bisa saya tanya Pak Petrus bisa bergema nggak nih? Halo, gitu. Semakin keras, semakin kencang, itunya juga gemanya, ya, berkali-kali. Jadi seperti tadi saya katakan, nanamnya satu, tumbuhnya banyak. Kita mengatakannya sekali, nanti rimanya banyak. Nah, kalau begitu kita maunya yang mana? Mau yang baik atau yang buruk? Mau yang pahit atau yang manis? Kita selalu pasti maunya yang baik-baik, nggak mau yang jelek-jelek. Siapa yang mau jelek-jelek di sini? Nggak ada. Pasti maunya yang baik-baik. Nah, kalau kita tahu sesuatu yang kita keluarkan harus yang baik-baik, yang kita mau terima yang baik-baik, kita harus juga mengeluarkan yang baik. Jangan keluarkan yang jelek-jelek. Nah, saudara, tergantung kita. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara, dalam ilmu matematika kita mengenal suatu kata positif dan negatif. Positif dan negatif. Di dunia ini banyakkan yang positif apa yang negatif, saudara? Banyakkan yang negatif, ya. Semakin ke depan makin lagi lebih banyak lagi. Kita ingat dalam Musa pernah menyuruh 12 orang pengintai, ya, menuju ke kota Kanaan, 12 orang, saudara. Setelah kembali dari kota Kanaan, mereka melaporkan kepada Musa. Yang 10 mengatakan hal-hal yang negatif. Tapi yang 2 mengatakan hal yang positif. Yang 10 itu mengatakan, waduh di sana tempatnya serem-serem dah, orangnya gede-gede, kita nggak mungkin bisa menang. Tapi yang 2 mengatakan, ada mereka itu kecil. Bayangkan, saudara, 10 sama 2, banyakkan 10. Ya, tadi seperti saya katakan, di dunia ini lebih banyak yang negatif, yang tidak baik. 10 banding 2 berarti 5 banding 1. Jadi kalau di sini ada berapa ribu orang, saudara? 2.000 ya. 2.000 orang, wah, yang separuh, yang satu, yang 20% itu mengatakan yang negatif. Nah, tapi dalam ilmu matematika kita belajar demikian, ya. Kalau plus atau positif dikali yang negatif, itu hasilnya apa, saudara? Negatif, min juga kan, ya. Habis kali apa, saudara? Bagi, ya, pembagian, ya. Saudara pernah belajar matematika di sini? Kalau saya dulu nggak pernah belajar matematika, belajarnya berhitung. Zaman dulu nggak ada matematika, ya.
Zamannya adanya berhitung, yang hitungnya juga masih pakai tangan gitu, pakai sempoa gitu ya. Kalau sekarang enak pakai kalkulator. Ya. Kalau plus dibagi negatif, hasilnya negatif. Tapi kalau negatif dipotong dengan negatif, hasilnya juga negatif. Nah, jadi kalau plus positif ditambah dengan negatif, itu tergantung yang mana yang lebih banyak. Ya. Kalau plusnya lebih sedikit, ya pasti kalah. Kalau yang negatifnya lebih banyak, pasti yang menang ya. Jadi seperti tadi saya katakan, di dunia ini banyakkan hal yang negatif. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memilah dan memilih. Ya. Pergaulan yang jelek akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara di sini udah bagus-bagus nih semua, nyanyi haleluya, haleluya ya. Tapi begitu keluar gereja jangan haleluya, haleluya gitu ya. Jadi tetap aja ya, tetap karena di luar ini lebih banyak. Nah semakin kemari, semakin mendekat akhir zaman, semakin banyak yang hal-hal yang tidak baik. Seperti peribahasa mengatakan, karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Ya. Nilainya misalnya, nilainya cuma setetes, tapi susu yang warnanya putih, ya itu bisa berubah warnanya. Tergantung tinta yang kita masukkan. Kalau tintanya warna merah, susunya warna merah semua. Kalau tintanya warna hitam, ya susunya jadi hitam. Jadi tergantung apa yang kita celupkan. Nah, saudara, semakin ke depan, semakin hal-hal yang negatif ini lebih banyak. Ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga, harus bisa memilah dan memilih. Jangan sampai kata-kata yang negatif lebih banyak. Seperti tadi dikatakan, kalau kita ngomongnya cuma sekali, gemaknya lebih banyak. Jadi kalau kita mau menuai yang baik, kita katakan yang baik, yang baik, yang baik-baik. Kalau istilah kasarnya orang ini mengatakan seperti dua serigala. Ya. Ada dua serigala, ada serigala hitam sama serigala putih. Serigala hitam sama serigala putih yang menang yang mana saudara kalau berantem? Yang hitam apa yang putih? Udah pada pintar-pintar di sini. Tergantung yang dikasih makan. Bukan berarti serigala hitam atau serigala putih yang menang yang hitam, enggak, belum tentu. Kalau yang hitam enggak dikasih makan ya kalah. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita harus memberi makan yang positif-positif. Bukan positif COVID ya saudara. Yang baik-baik. Yang baik-baik, maka kita akan menerima yang baik. Menggemakannya yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Ya. Nah saudara, jadi cuma ada dua pilihan, bersungut atau bersyukur. Wah bersyukur kalau dalam keadaan aman-aman sih oke Pak Rudi ya. Aman-aman sehat walafiat, bersyukur ya. Wah makan sehari 3 kali ya, bersyukur. Kerjaan lancar, usaha lancar. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau dalam situasi keadaan yang sakit tidak sembuh-sembuh, bisakah kita bersyukur? Keadaan ekonomi nggak baik, bisakah kita bersyukur? Di PHK, gaji dipotong mungkin, masih bisa bersyukur? Ya kita lakukan bagian kita. Kita belajar pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Nah, saudara, pada Bilangan pasal 14 ayat yang ke-34, ini kerugian orang yang negatif, ya berpikir negatif. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-34. Sudah ditampilkan? Bilangan pasal 14 ayat yang 34. Sudah ya? Belum muncul. Oke, siap. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ini akibat daripada orang yang mengatakan negatif. Bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, keadaannya bersungut-sungut terus. Bukan mengucap syukur, dia mau ngomelin Musa terus. Wah Musa, enakan kita waktu di Mesir. Di sini apa? Ya nggak enak. Mereka bersungut-sungut, ya. Tapi dikatakan di sini sesuai dengan jumlah hari yang kamu katakan, ya. Kalau 40 hari 1 hari jadi setahun. Jadi kalau 40 hari jadi setahun, 40 tahun. Aturan nyampe ke tanah Kanaan, ya, itu dalam 40 hari. Tapi karena mereka di tengah perjalanan bersungut-sungut, ngomel aja, ngoceh aja, ya. Di tengah perjalanan mereka bersungut-sungut, ngomelin Musa, nyalain Musa, terus begitu. Jadi akibatnya mereka baru sampai ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Ya. Aturan berkat yang sudah kita terima itu 40 hari,
Tapi karena kita ngoceh terus, ngomel terus, bersungut-sungut terus, itu baru 40 tahun baru kita terima. Ya. Jadi mau yang mana saudara? Mau yang 40 hari apa 40 tahun? Kalau yang mau 40 hari silakan bersyukur. Tapi kalau yang 40 tahun silakan bersungut-sungut. Lalu kalau misalnya saya sekarang ini udah umurnya 66 ketara nggak saudara? 66, 40 tahun lagi. Waduh 106. Waduh masih bisa terima nggak tuh berkatnya? Ya. Oleh karena itu saya mau belajar bersyukur aja deh. Bersyukur aja dah, apapun yang terjadi bersyukur. Karena ada kuasa pada waktu kita mengucap syukur. Ucapkan berkat. Dalam bilangan ada Matius pasal 14 ayat 19 ayat 21. Di situ dikatakan ini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah-ngadah ke langit dan mengucap berkat. Ucap berkat, ya. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa itu 12 bakul penuh. Yang ikut makan di situ kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Pada waktu itu ada 5.000 orang, itu cuma laki-laki aja, belum perempuannya, belum anak-anak. Ya. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya kasih mereka makan. Tapi murid-muridnya, waduh mau bilang mau beli di mana nih? Indomaret mana ada? Alfamart juga nggak ada, di Carrefour juga nggak ada roti buat 5.000 orang. Ya. Pabrik roti juga nggak ada ya saat itu. Tapi di situ ada seorang anak kecil, dia bawa cuma 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu mereka melihat anak kecil itu bawa 5 roti dan 2 ikan, rotinya dibawa ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini cuma ada 5 roti dan 2 ikan, tapi mana cukup? Ya. Tapi Tuhan Yesus mengucap syukur, mengucap berkat, ucap berkat. Maka mereka suruh duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi. Kalau yang duduk yang nggak rapi nggak dibagi roti. Semua duduk rapi, ya. Murid-muridnya bagi-bagi. Mau lagi, wah terus. Akhirnya saudara, dikumpulin semua sampai kekenyang-kenyang semua. Ya. Itu sisanya 12 bakul. Lebihnya 12 bakul karena pada waktu itu mengucap berkat. Ya. Tapi kalau misalnya pada waktu itu nggak mengucap berkat, bersungut-sungut, tentunya nggak terjadi mujizat itu. Sisanya 12 bakul, saudara. Tahu nggak saudara kenapa sisanya 12 bakul? Karena di situ nggak ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu pasti masih nggak ada sisa, saudara. Coba aja. Nanti kalau misalnya lagi pesta makan, sisanya mana? Nggak ada, udah masukin ke kantong kresek. Bercanda, saudara. Karena Ibu Tuti juga sering bercanda, Pak Petrus juga sering bercanda. Ya kita balas nih karena hati yang gembira adalah obat. Ya. Jadi jangan diambil hati ibu-ibu, wah ntar saya nggak dikasih pulang nih. Jadi bersyukur aja, mengucap berkat. 5 roti dan 2 ikan jadi untuk 5.000 orang. Itu 5.000 orang lebih, saudara. Itu yang laki-laki 5.000, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi lebih, ya, sesuatu yang nggak masuk di akal. Jadi cobalah dalam kehidupan ini berhenti bersungut, berhenti mengucapkan kata-kata negatif. Kata-kata positif, kata-kata berkat, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. 5 roti dan 2 ikan aja bisa cukup untuk 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi pada waktu kita mengucap syukur, kita mengucap berkat. Ya saudara, pada suatu waktu kita baru menikah, ya saya mau sharing supaya bisa menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Saya tinggal di daerah Jeruk Nipis, ya, belah dalam dari kebun jeruk. Itu air di rumah nggak bagus. Airnya nggak bagus, cuman ada air pompa, ya, dari dalam tanah. Itu cuman bisa buat mandi atau cuci baju. Tapi kalau buat minum itu nggak bagus. Buat masak juga nggak bagus karena berlumut gitu ya. Nah jadi kalau untuk keperluan makan dan minum kita harus beli tukang air. Zaman dulu tuh tahun 80-an masih ada tukang gerobak air, ya, gerobak air. Jadi kalau ada gerobak air, tempat penampungan kita udah mulai nipis, kita isi dengan gerobak air. Nah saudara, satu waktu malam kita mau tidur, ya, istri saya bilang, Pak, itu gereja gerobak tempat tampungan air, tempat buat minum kita udah tinggal sedikit, airnya nggak cukup buat masak besok. Bagaimana ya?
Itu malam saudara, jam 10. Mau cari tukang gerobak air di mana? Kalaupun ada, misalnya telepon juga nggak mungkin datang. Udah malam Pak, besok aja gitu ya. Nah saudara, tapi pada waktu itu malam ya kita ingat, kita waktu malam mau tidur berdoa ya. Saya cuma ngomong begini, Tuhan saya mengucap syukur, persediaan air saya tinggal sedikit ya. Tapi saya serahkan ini semua dalam tangan Tuhan ya. Nah pada waktu malam kita udah itu tidur, besok pagi saudara, besok pagi-paginya jam 5 pagi saudara, pintu rumah saya diketek-ketek orang, pagar, tek 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 tek. Siapa nih jam 5 pagi? Saya ngintip, bukan Pak Petrus, bukan Bu Tuti. Yang ngintip dari hordeng, kan zaman dulu pakai hordeng ya, ngintip gitu. Siapa nih? Ada bapak-bapak pakai topi. Waduh, Hansip bukan, kalau topi Hansip kan kelihatan baju seragamnya. Bapak-bapak, ketrek-ketreknya makin kenceng ya. Oke, saya buka pintu kayunya. Saya bilang, kenapa Pak? Pak, Bapak mau isi air. Mau ngisi air. Saya lihat, wah si bapak-bapak ini tukang gerobak air, bawa satu gerobak air. Saudara, kebetulan pada waktu itu kita lagi perlu-perlunya. Waduh, puji Tuhan. Saya buka pintu langsung masukin. Iya Pak, isi penuh-penuh. Isi penuh-penuh. Isi penuh. Biasanya saudara, tukang gerobak air itu operasionalnya pas jam 8, jam 9. Ini jam 5 pagi saudara. Suatu yang gak mungkin. Saya percaya pada waktu malam kita berdoa dengan mengucap syukur, mengucap berkat. Ya. Tuhan suruh malaikatnya, kat, bangunin si bapak tuh, besok pagi suruh ke jalan situ, ke rumahnya Pak Rudi. Itu kira-kira gambarnya. Karena gambarannya seperti itu, nggak mungkin tukang air yang biasa lewat jam 8, jam 9 ini bisa lewat, bisa mampir, dan pas di depan rumah saya. Itu kuasa dalam kita mengucap berkat. Coba pada waktu malam itu kita bersungut-sungut, Tuhan saya udah capek nih pelayanan, kok begini-begini, kok kita airnya tinggal sedikit. Ceritanya akan lain saudara. Besok yang datang bukan tukang air, Branwir mungkin. Jadi ceritanya lain. Jadi belajar kita mengucap berkat. Meskipun keadaan kita tinggal sedikit, ATM kita, waktu ke ATM biasanya dibilang maaf. Padahal belum lebaran udah pakai maaf. Saldo Anda tidak cukup. Jadi mengucap berkat aja. Nanti lihat kuasa Tuhan terjadi. Buktinya aja 5 roti 2 ikan bisa jadi cukup 5.000 orang dan bahkan lebih 12 bakul. Ya. Tukang air aja yang malam-malam, yang siang-siang biasa yang ngider, ini pagi-pagi dia ketek-ketek pas di depan rumah saya. Ini kejadian nyata saudara, kisah nyata. Kalau ada sinetron saya mau bikin sinetron. Jadi kuasa pada waktu kita mengucap berkat. Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik kita ucapkan itu. Nah, saudara, saya juga mau saksikan lagi, saya pernah bekerja sebagai seorang salesman, marketing. Siapa di sini yang marketing? Tukang jualan. Saya jualan dari tahun 82, saya kerja di tahun 82, gajinya baru 55.000 saudara. Bayangkan, gaji 55.000, 82. Nah terus saya bekerja selama 28 tahun. Tahun 2010 kemarin saya udah pensiun. Ya. Bayangkan 3 anak dengan yang anak-anak kan kebutuhannya masih sekolah, segala itu cukup banyak. Nah seorang salesman atau marketing itu kehidupannya bukan tergantung dari gajinya, tapi dari hasil penjualannya. Ya, yang ngerti kan, yang bagian penjualan pasti ngerti. Semakin banyak kita jual, semakin banyak kita dapat komisi atau insentif. Tapi kalau kita nggak jual ya nggak dapat, cuman gaji toh. Bayangkan 55.000 mau dapat makan apa? Ya. Bulannya udah habis, duitnya udah habis. Ya. Nah, satu waktu saudara, dari hari Senin sampai Sabtu, ya kita kerja terus keliling ke toko-toko obat, ke apotek, ke klinik, terus itu nggak dapat order satupun juga. Senin nggak dapat, Selasa nggak dapat, Rebo nggak dapat, Kamis nggak dapat, Jumat nggak dapat, Sabtu nggak dapat. Waduh, dalam hati ini bukannya kita bersungut ya, mau dikasih makan apa nih? Masa makan Indomie pakai telur pakai nasi, siang telur pakai nasi pakai Indomie terus nggak mungkin saudara. Jadi, nah pada waktu itu hari Minggu saya ingat di ibadah di gereja itu dikatakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku. Filipi 4 ayat 19 itu jadi ayat pegangan saya. Di dalam Kristus Yesus
Tuh, Filipi 4 ayat 19 itu benar-benar menjadi kekuatan. Nah, pada waktu malam mau tidur saya berdoa, kita berdoa ya. Tuhan, saya mengucap syukur. Ya, saya bersyukur, saya mengucap berkat. Selama 1 minggu ini dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya nggak dapat order satupun juga. Udah, setelah doa-doa yang lain kita tidur. Besokannya saudara, hari Senin, ya, hari Senin order masuk, Selasa masuk. Bahkan satu hari, saya ingat waktunya hari Rebo malam, ya, handphone saya bunyi. Itu udah jam 12, ya, jam 12 kurang. Pak, maaf nih ganggu katanya. Kenapa Pak? Ini Pak, saya mau pesan ini. Wah, namanya orderan di Uber, buru-buru saya catat. Jadi benar-benar terjadi kuasa. Kata-kata berkat, ya, kata-kata yang positif itu hasilnya positif juga. Belajar untuk mengucap syukur, mengucap berkat, kata-kata yang positif. Ya. Kalau saya bisa, saudara pasti bisa. Kita kan makannya sama-sama nasi, saudara. Ya, sama-sama ya. Jadi kalau kita bisa diberkati, kalau melihat mujizat, pasti Tuhan juga akan menyatakan berkat itu dalam kehidupan saudara. Tinggal tergantung pilihan di tangan saudara. Ya. Sekali lagi saudara, saudara di sini siapa yang pernah kecekukan? Wah, angkat tangan. Kecekukan itu enak nggak saudara? Kalau Pak Petrus kecekukan nggak apa-apa, kalau gede. Orang bilang kalau orang kecekukan itu bisa supaya mau gede kali ya. Nah kalau saya udah segede gini mau cekukan mau segede apa lagi saudara? Gitu. Nggak enak saudara. Bahkan ada bos yang kecekukannya nggak berhenti, dia sampai berobat ke Singapura. Bayangkan. Berobat untuk kecekukan itu sampai ke Singapura, berapa duit saudara? Ya. Orang bilang dulu kalau misalnya kecekukan banyak minum banyak-banyak. Saya udah minum banyak-banyak pasti masih tetap kecekukan juga. Ya. Jadi waduh gimana ya? Ya. Akhirnya saya ingat kata-kata positif. Saya belajar mengucapkan kata-kata positif. Saya berdoa Tuhan, saya kecekukan ini nggak berhenti-berhenti. Tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya nggak kecekukan lagi. Meskipun pada waktu saya berdoa demikian, kecekukan itu masih tetap terjadi. Gitu. Coba kalau misalnya tadi saya kecekukan, di sini khotbahnya juga ceritanya akan lain ya. Saudara-saudara, bagaimana? Yang WL lebih-lebih. Mari kita nyanyikan. Gitu, waduh, itu pemain musik bingung. Ini nadanya di mana nih? Jadi intinya saudara, pada waktu itu saya mengucapkan kata positif. Saya percaya saat ini saya nggak kecekukan lagi. Meskipun pada waktu mengatakan itu, saya berdoa gitu, kecekukan itu masih tetap terjadi, ya, gitu. Tapi begitu amin, kecekukannya itu hilang. Saya cari-cari kemana sih kecekukan? Kamu nyimpen kecekukan saya enggak? Itu percaya saudara. Oh mungkin saudara bilang itu kecil Pak Rudi, mungkin kecekukannya udah kecapean jadi dia berhenti. Tadinya saya juga berpikir begitu. Tapi saudara, nggak lama kemudian, berapa hari kemudian, kita waktu ibadah doa di gereja itu kalau zaman dulu kan itu zamannya berlutut ya, pakai kursi duduk. Itu di gereja banyak laron, mungkin ada yang nggak bagus ya. Waktu merem, itu saya merasakan ada binatang masuk bergoler ke kuping mata saya yang belah kiri. Ya. Masuk ke dalam saudara, bayangkan laron masuk ke dalam mata. Saya kucak-kucak begini makin sakit saudara. Aduh gimana ya, saya ambil sapu tangan gini. Mata yang tadinya sakit, sekarang sakit dan perih. Kenapa ya? Setelah saya buka mata, maaf bicara, pada waktu doa juga saya bisa buka mata. Saya penasaran kenapa ya? Saya, widih, pantesan perih. Saudara tahu apa yang ada di sini? Itu ada bekas sambal. Rupa-rupanya sebelum ke gereja saya makan bakmi. Zaman dulu ada tisu, jadi kalau tisu kan langsung dibuang. Ini pakai ini. Ada bekas sambal di sini nempel, ya terang aja ke sini perih. Mata yang tadinya sakit dan perih, ya. Saat itu saya tetap berdoa. Tuhan, saya percaya. Mata saya saat ini enggak perih lagi. Ya, saya nggak perih lagi. Meskipun pada waktu ngucapin itu, doa itu masih keluar air mata, bukan air mata sedih, air mata yang karena perih dan sakit. Begitu
pemimpin doanya bilang, ya amin. Begitu amin, saya melek. Itu nggak sakit lagi, nggak perih lagi. Itu terjadi, saudara. Ya, kata-kata positif, kata-kata berkat itu kita lakukan. Ya, maka kita akan melihat kuasa Tuhan itu akan terjadi. Jadi pada siang hari ini, ya, sekarang udah siang Pak ya, tadi pagi ya. Jadi jangan sampai kata-kata positif, negatif itu keluar. Kalaupun, tapi Pak Rudi kalau misalnya udah terlanjur keluar gimana? Ada obatnya. Ya. Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat yang 6. Dan oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub, dia berkata demikian, aku mencabut perkataan itu dan dengan menyesal, ya, cabut. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita cabut perkataan-perkataan negatif, kata-kata sungut-sungut itu di dalam nama Yesus. Maka kita akan lihat berkat Tuhan itu akan terjadi. Ayub 42 ayat yang ke-10. Di sini berkat Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan yang dahulu. Diberkati 2 kali lipat. Jadi kalaupun mungkin dalam kehidupan ini kita pernah kehilangan, ya, berapa, kita akan diberkati 2 kali lipat. Syaratnya, obatnya cuma satu, cabut perkataan itu dan dengan menyesal. Menyesal artinya tidak berbuat lagi, tidak berkata-kata lagi. Nah, pada siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan melihat kuasa dalam perkataan itu terjadi. Jadi kalau kita tahu kata-kata negatif hasilnya begini, kata-kata positif hasilnya begini, kita pilihan tergantung dengan saudara. Jadi kalau saya boleh kasih input, kasih masukan, kata-kata yang positif aja. Kata-kata berkat yang keluar, ya. Kepada siapapun kita kata-kata berkat, ya. Saya selalu mengatakan kata-kata berkat. Saya lihat kalau kita lagi ada tukang roti liwat, ya kita udah beli, ya, terus kita udah bayar, ya, laris manis Mas, wih makasih Pak, begitu, ya. Tukang sayur juga kalau liwat-liwat, dia tadinya nggak mau ngelihat saya lihat depan, laris Pak, laris, oh ya makasih Pak, kata-kata berkat, nggak rugi. Nggak keluar duit, cuman kata-kata berkat, laris. Bagi mereka itu suatu doa bagi mereka itu. Jadi kita katakan itu. Jadi kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi. Saya minta nada A. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Biarlah kita mengatakan, selalu katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata,
pada siang hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita introspeksi dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kita pernah mengucapkan kata-kata yang negatif? Apakah selalu ini kita selalu bersungut-sungut? Firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, meskipun saat ini kita sedang menderita sakit, sakit kita tidak sembuh-sembuh atau belum sembuh, katakan Tuhan Yesus baik. Ekonomi kita mulai keadaan lemah, pekerjaan kita mungkin tidak menentu, usaha kita tidak sedang baik, katakan Tuhan Yesus baik. Jangan kata-kata persungutan terjadi, jangan kata-kata negatif yang keluar dari mulut kita. Kalaupun mungkin ada di antara kita yang pernah mengucapkan kata-kata negatif, pernah bersungut-sungut, di dalam nama Yesus kita cabut itu perkara. Kita yakin dan percaya sebagaimana Ayub dipulihkan, maka setiap kita akan melihat pemulihan demi pemulihan. Roh Allah berkarya saat ini. Semua mata ditutup, kita yakin dan percaya kuasa Allah berkarya. Dia ada tengah-tengah kita sebagaimana janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Kalau Tuhan sudah mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Cabut di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kuasa Allah akan berkarya. Kata-kata negatif, kata-kata persungutan itu dicabut di dalam nama Yesus. Dan menyesal di dalam nama Yesus. Jangan lakukan lagi, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Kalau Ayub diberkati 2 kali lipat, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. 5 roti 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang, sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Oh, masalah saya sudah begitu pelik, sudah begitu sulit, gak mungkin ada jalan keluar. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berkarya apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus baik, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembah, tak dapat ku membalas kasih. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah Dalam nama Yesus, cabut perkataan-perkataan negatif, ku cabut kata-kata persungutan itu di dalam nama Yesus. Oh, Ku haleluya. sembah, ku sembah Kau Bapa, ku rindu saja menyenangkan-Mu. Saudaraku, pada pagi hari siang hari ini, kalau ada di antara saudara yang pernah melakukan kata-kata negatif, pernah persungutan itu keluar, mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita cabut itu di dalam nama Yesus. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Dan penyesalan itu terjadi. Lihat kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Allah pasti terjadi. Saja isi. Berkatalah Tuhan Yesus baik. Kata-kata berkat, kata-kata positif keluar, diganti kata-kata negatif, kata-kata persungutan dengan kata-kata berkat. Kuasa Allah akan berkarya di dalam nama Yesus. Ku sembah Kau. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang pernah mengatakan kata-kata negatif, yang pernah bersungut
Pemulihan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, buat berkat Allah yang sudah dicurahkan, sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang dengan kemenangan, pemulihan, dan kuasa Allah berkarya. Kuasa pemulihan itu terjadi dalam kehidupan setiap kami, dan kami akan melihat mujizat-mujizat Allah terjadi. Pertolongan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada barang yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada siang hari ini. Mari semuanya sudah dapat kemenangan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Terima kasih untuk hambanya yang begitu luar biasa. Bapak Rudi Purnama ya Pak, ya namanya Pak ya. Oh, tadi saya ingat itu saudara sama sama Basuki Cahayapurnama ya Pak? Bukan Pak ya, Pak Ahok ya. Saya pikir saudaraan Pak. Terima kasih Pak ya, bagus banget Pak firmannya, sangat memberkati kita. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani, singer, choir, song leader, pemain musik, multimedia, semuanya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Kita mau persiapkan persembahan bagi yang bertugas mengambil bagiannya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu terang bagi kami Tuhan, cahaya bagi kehidupan kami, menegur kami Tuhan, supaya kami lebih baik lagi. Kami bersyukur punya Tuhan, kami bersyukur punya Roh Kudus yang memberikan penghiburan selalu kepada kami, yang memberikan setiap saat memberikan pertolongannya buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, di usianya yang ke-66 Tuhan. Bapak Rudi Purnama Tuhan, Engkau tahu apa menjadi segala pengharapannya. Engkau yang tahu Tuhan yang segala cita-citanya. Yang kami percaya Tuhan berikan kesehatan buat hamba-Mu ini. Tuhan berikan ketenangan dan sejahtera Tuhan turun atas senantiasa bagi Bapak Rudi Purnama. Terima kasih Tuhan, dan apa yang dicita-citakan Tuhan pasti berhasil. Dan saya percaya Tuhan, kemanapun beliau berada, nama Tuhan ditinggikan, dan kesaksian banyak kepada setiap orang, dan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kau sebentar kami ingin memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Dan silakan memberi yang terbaik di nama Tuhan, dan sambil memberi kita naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Aku
Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mulai terus pekan untuk minggu depan di nama Tuhan. Minggu depan kita udah bulan Desember ya. Wah, rindu Natal ya. Haleluya. Udah puji Tuhan lah kita bisa merayakan, mudah-mudahan tidak pandemi segera berlalu dan kita bersama-sama merayakan Natal bersama di bulan Desember. Dan tidak asing lagi setiap awal bulan kita dilayani hamba yang begitu luar biasa, Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Dusin Danjar. Pastikan Bapak Ibu hadir dan nikmati lawatan kasih dan kuasanya. Haleluya. Berikutnya dan tetap konsisten juga, BCC tetap ada meskipun suasana masih pandemi, dan saya percaya dengan keberadaan BCC ini memberkati kita semua, dan pastikan kita tetap stay tune in Zoom ya, atau Facebook. Thank you. Berikutnya, dan menara doa juga penting buat kita semua sekalian, atau tetap menara sudah berjalan, dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung silakan, dan kita terus memuji nama Tuhan dengan adanya menara doa ini. Gereja kita semakin kuat, kita semua didoakan oleh para pendoa-pendoa, dan pastikan kita semakin kuat karena di mana banyak doa pasti banyak berkat, dan saya percaya gereja kita semakin kuat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berikutnya, youth service untuk ibadah kaum pemuda dilayani oleh Anes Kelvin, dan begitu luar biasa hamba Tuhan ini. Dan berikutnya untuk kids tetap masih online ya, bagus banget ini untuk kids, dan pastikan Bapak Ibu sekalian yang punya anak, dan pastikan tetap stay tune di ibadah online kids ini, dan itu begitu luar biasa, mereka mempersiapkan yang terbaik buat anak-anak kita. Puji nama Tuhan. Berikutnya untuk gym itu juga luar biasa. Anak saya juga diberkati nih, yang kecil tadinya udah kids, sekarang udah mau berangkat meningkat ke gym. Anak saya juga semangat juga ya, karena gurunya juga bagus, dan pastikan juga teman-teman Bapak Ibu sekalian yang punya anak remaja, pastikan setiap menu-menu yang disajikan, firman yang disajikan untuk anak-anak kita itu sangat-sangat memberkati. Dan pastikan Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang terbaik buat kita semua, khususnya yang kita punya anak remaja. Pastikan stay tune di setiap hari Minggu dan hari Kamis. Pastikan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikutnya untuk pelayanan pelaksanaan baptis dan penyerahan anak dilaksanakan minggu kedua tanggal 12 dan dilaksanakan minggu ketiga tanggal 19. Dan pastikan untuk mengisi formulir minta kepada sekretariat untuk bisa bagi yang ingin pelaksanaan baptisan dan penyerahan anak. Di nama Tuhan. Berikutnya, dan bagi untuk pria dan wanita ini ya tariannya, iya ya, tarian flag bendera ya, tapi ini pria dan wanita usia 10 tahun ke atas. Wah, berarti anak remaja boleh ya. Wah, luar biasa ya gereja kita ya, makin banyak kesempatan-kesempatan bagi kita untuk memuji nama Tuhan, dan pastikan kita terlibat di dalamnya. Kalau kita udah, meskipun kita nggak terlibat, misalkan orang tuanya, pastikan anak Bapak Ibu sekalian terlibat. Bagus, pengajarannya bagus ya kan, pastikanlah itu memberkati kita semua lah, percayalah. Oke, berikutnya ini juga dibuka dance lagi. Waduh, dahsyat banget nih. Tapi ini usia 8 tahun, lebih kecil lagi ya. Waduh, dahsyat sekali nih. Jadi pastikanlah, udah saya serahkanlah, udah bagi anak kita sekalian yang punya anak, udah selain ke gereja ya udah dikasih bakat-bakat yang luar biasa ini. Pastikan Bapak Ibu ikut bergabung di tempat ini. Latihan dimulai bulan Januari, pendaftaran itu 31 Desember. Ini kesempatan terbaik Bapak Ibu untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama, haleluya. Berikutnya peduli lindungi juga, ini biasa untuk SOP prokes, dan pastikan Bapak Ibu sekalian bagi yang punya untuk peduli lindungi ini juga sebagai absen kita masuk ya kan. Kadang kan penerima tamu juga kadang canggung ya kan, kita mau kasih tahu Bu prokes, tapi kadang buru-buru, nggak apa-apa. Ada juga yang mau scan langsung, silakan. Jadi jangan terbeban. Dan saya pernah dengar di beberapa gereja, Pak boleh ke gereja nggak Pak? Tapi saya belum ada peduli lindungi. Ada yang bilang belum bisa Pak. Ini khusus peduli lindungi. Ya itu memang
tempat lain seperti itu. Tapi di gereja kita pastikanlah tetap masker kita pakai sanitizer, ya meskipun tidak peduli lindungi, tapi tetap kecintaan kita pada Tuhan tidak terproteksi gara-gara itu. Haleluya. Berikutnya untuk persembahan dan perpuluhan bisa tunai juga bisa, seperti edaran seperti biasa, atau mungkin saya nggak bawa uang cash Pak, silakan, boleh ada QR barcode dan sudah tersedia, jadi dipermudah untuk menabur di ladangnya untuk berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Berikutnya form data jemaat dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang yang sudah mengisi, terima kasih, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum mengisi, dan kesempatan kita juga untuk mengisi data kita untuk mendata berapa banyak total jemaat di tempat ini, dan ini via online. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir ada sahabat baru. Tadi saya lihat ada beberapa ya, sangat berkati ya. Oh ya, selamat datang Pak, Bu, Tuhan Yesus berkati. Oke. Ada tambahan? Atau boleh berdiri? Ya, dan bagi teman-teman sekalian boleh kasih senyum ya kan, kasih salam, selamat datang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Ada 4 ya, 5 ya. Oh 5 ya, oh luar biasa. Terima kasih, dan tetap berdiri. Dan silakan duduk. Oke, haleluya. Ada tambahan dari Pak Gembala? Silakan. Ya, terima kasih untuk sahabat kami yang baru pertama kali hadir. Saudara adalah sahabat baru kami mulai hari ini. Kehadiran saudara adalah sukacita bagi kami. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit bahwa untuk Bapak Ibu sekalian yang biasa memberikan persembahan 1/10 melalui transfer, ya, diusahakan transfernya atas nama GBI Betani Forest Garden. Jadi tidak atas nama Rita lagi, ya. Atas nama Rita sekarang sudah dipindahkan ke rekening Betani Forest Garden. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena ada beberapa yang tidak tahu masih masuk ke Rita, ya, masih ke atas nama Rita. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian langsung bisa ke GBI Betani Forest Garden, ya. Dan kalau yang atas nama Rita gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, nanti Ibu Rita juga langsung masukkan ke sini. Ya, itu sampai akhir Desember, ya. Akhir Desember nama Rita sudah nggak ada, ya, namanya diganti menjadi Rita Seo. Ya, jadi atas nama untuk rekening adalah GBI Betani Forest Garden. Ya, puji Tuhan. Dan selanjutnya adalah untuk sahabat, ngomong sahabat. Sahabat itu adalah setiap hari baca Alkitab. Kita bicara sahabat setiap hari baca Alkitab. 1, 2, 3 ya. Sahabat setiap hari baca Alkitab. Nah, kita sudah mulai membuka lagi program sahabat yang periode kelima. Jadi kita rindu Bapak Ibu sekalian supaya bisa membaca Alkitab secara rutin, ya. 1 Alkitab, ya, dari Kejadian sampai Wahyu bisa selesai dalam 1 tahun. Nah, oleh sebab itu kita mulai buka lagi. Nanti bisa menghubungin Ibu Santi Cornelia. Bisa berdiri Ibu Santi Cornelia, ya, menghadap ke sana. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, karena kita sudah Desember ini sudah selesai sahabat kita yang periode keempat. Jadi kita mau buka lagi supaya Bapak Ibu sekalian setiap hari baca Alkitab. Sebabnya kalau nggak dipandu kita nggak selesai-selesai, sampai Tuhan datang juga nggak selesai. Ya, ya, puji Tuhan. Dan hari ini adalah di minggu yang terakhir, dan kita rindu supaya semua diurapi oleh Tuhan, masuk dalam bulan yang baru, bulan yang penuh kasih dan berkat dari Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kami undang semua bangkit berdiri. Jadi yang pertama adalah nanti Bapak Ibu sekalian yang sahabat kami yang baru maju ke depan, dan setelah itu kita mau doa pengurapan supaya di bulan yang baru Tuhan mengurapi kita. Tuhan memberkati pekerjaan rumah tangga kita. Ya, silakan maju ke depan yang sahabat-sahabat kita yang baru. Nah, sini aja, sini, menghadap ke sana. Wah, ini laki-laki semua. Ini ada perempuannya satu, ya. Ya, tunggu.
Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Untuk sahabat kita yang baru, wah ini dari berbagai suku. Yang tadi pagi dari Nias. Sini siapa yang Nias? Yang di belakang ada Nias. Angkat tangan Nias. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tadi satu keluarga dari Nias. Ini ada dari NTT. Mana yang NTT? Yang ini nih. Si siapa? Ya, ini NTT. Ya, tepuk tangan dari NTT. Ini dari tadi. Ini dari Angke ini. Tepuk tangan yang orang Angke. Ya, ada dari sana. Ya udah, dari berbagai suku. Ya, karena kita semua Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak muda ini dan kita mau berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kami yang baru pertama kali hadir. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga anak-anak-Mu masuk dalam rencana Tuhan yang lebih indah dan punya masa depan yang baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bentengi dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk, pergaulan-pergaulan yang merusak. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, supaya anak-Mu dimanapun ia berada menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan kembali ke tempat. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu di
yang dari Maha Tinggi turun atas hidupmu, sehingga engkau memasukin bulan Desember dengan kasih dan anugerah yang dari Tuhan. Bulan Desember, bulan yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Bulan Desember adalah bulan yang penuh perkenanan Tuhan. Bulan Desember adalah bulan yang penuh kebaikan turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, pengurapan yang dari Tuhan terima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau akan hidup di dalam kemenangan. Usaha, pekerjaan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pengurapan-Mu telah turun atas umat-Mu, sehingga kami keluar tempat ini dengan kemenangan dari Tuhan, sehingga kami bisa menjalani bulan Desember dengan penuh kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, pimpin sertai boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan selamat. Mari kita tetap angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat yang dari Allah Bapa. Kita kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis darah kudus akan menyertai kita siang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati